Selamat sore, ibu-ibu Komisi Wanita yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent ke depannya ini. Kiranya sukacita, damai daripada Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Kita akan masuk ke dalam ibadah Komisi Wanita. Mari kita mengambil saat teduh. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yang Ku Sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Yesus Allah kita, Allahku dan Allahmu. Nyanyikan satu kali lagi. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur setiap kami ibu-ibu dari Komisi Wanita boleh beribadah pada sore hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kecukupan yang Engkau berikan bagi hidup kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Terus lawat kami satu persatu, sehingga nama Tuhan terus kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Karena memang Allah saja di dalam Kristus yang layak untuk kami puja-puji. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada sore hari ini. Setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Allah berkati kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah tentang Advent yang akan disampaikan oleh penginjil Hizkia. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Allah Mengasihi Dunia. Allah kasih akan manusia, sehingga anaknya dikaruniakan, agar yang percaya jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ayat yang kedua. Tiada lain keselamatan dikaruniakan pada manusia, yang di dalamnya kita selamat. Tiada lain cara kita selamat. Ayat yang ketiga. Hai saudara, percayalah Dia, ya tersalib bagi engkau dan saya. Tanggung dosamu, pimpin ke surga, asal percaya, tak usah gentar. Pada penginjil Hizkia kami persilakan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan untuk kami boleh saat ini merenungkan hal-hal tentang kekristenan, tentang Tuhan, tentang kami secara khusus kami akan belajar tentang masa Advent Tuhan. Tuhan, kami tahu kami terbatas, maka itu kami butuh pimpinan dari Roh Kudus untuk menyertai kami, sehingga kami tidak hanya menjadikan ini sebagai pengetahuan, tapi kami juga Engkau tuntun untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya kita bisa berjumpa kembali, dan saya pribadi kagum melihat ibu-ibu yang terus juga setia untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu walaupun masih terbatas melalui online. Ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini juga kita ada satu tema. Jadi saat ini saya tidak membawakan dalam bentuk khotbah atau renungan, tapi yang dimintakan kepada saya adalah membawakan semacam mini seminar. Jadi kita akan bahas satu tema khusus, yaitu Advent, masa Advent. Kita akan bahas satu tema, yaitu makna Adventus bagi umat Kristen. Dan nanti akan juga ditampilkan slide-nya untuk kita bisa dipandu lebih jelas lagi. Ibu-ibu, mari kita buka dari Yesaya 40 ayat 3. Ya, di sini dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Ibu-ibu ini merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Jadi Yesaya sudah melihat ya, sudah mendapatkan iluminasi, mendapatkan nubuatan dari Tuhan bahwa nanti akan ada sosok yaitu Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ibu-ibu kalau kita melihat ya bahwa kisah kelahiran Tuhan Yesus, Natal kita kenal, itu tidak tiba-tiba pop terjadi begitu saja. Tapi ada segenap proses ya, serangkaian proses untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu bukan peristiwa biasa-biasa, tapi merupakan peristiwa yang penting. Maka itu Yohanes Pembaptis juga dihadirkan sebagai nabi untuk benar-benar di akhir ya, udah dekat sekali dengan kedatangan Tuhan dan dia berkata persiapkanlah, persiapkanlah. Bahkan dikatakan di ayat ini, luruskanlah jalan belantara, jalan raya bagi Allah kita. Kalau jalan raya kan jalan besar berarti ya. Berarti ada sesuatu yang dikerjakan di sini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, di slide berikutnya kita lihat Advent. Advent itu adalah jalan untuk mengenang dan menghidupi persiapan kedatangan Kristus. Jadi kita mengenang kembali bagaimana umat Tuhan itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mesias yang dijanjikan, yang ribuan tahun sudah dinubuatkan. Penantian ini enggak sebentar, dan penantian ini tidak mudah jalannya. Dan kalau kita tiba-tiba aja menghilangkan Advent dan langsung kita tiap tahun merayakan Natal, ada yang hilang di dalam peringatan kita tentang Tuhan, kelahiran Tuhan. Dan ini, Advent ini adalah mengenai ibadah kita yang harus berpusatkan kepada Kristus. Advent merupakan bagian penting di dalamnya. Jadi tidak hanya Natal, tapi Advent ini juga penting. Kita berbicara, ibu-ibu, tentang ibadah yang kristosentris. Nah ini ya, kita bicara Advent, kita bicara tentang ibadah yang kristosentris. Kristosentris itu artinya ibadah yang berpusatkan kepada Kristus. Dan bukan berdasarkan selera pribadi lepas pribadi. Jadi ini yang membedakan, kita membangun ibadah di gereja kita, itu soli deo gloria, segalanya demi dan berdasarkan kemuliaan Tuhan, atau soli ego gloria, kalau deo itu Tuhan, ego itu kita, diri nih, ego. Jadi soli ego gloria berdasarkan pribadi kita nih, selera kita, suka nggak suka ya itu berdasarkan selera dan seringkali akhirnya kalau ego gloria tidak lagi deo gloria. Ibu-ibu kita melihat di slide ada yang namanya kalender gerejawi. Mungkin sedikit-sedikit kita pernah dengar, mungkin sedikit-sedikit kita pernah tahu. Nah itu juga disebut sebagai tahun liturgikal. Jadi ada kayak terus ya berputar tiap tahun terus diulang. Kenapa ini penting? Dan ini sudah lama ya dari sejak gereja mula-mula juga terus dibangun, akhirnya dibentuk dan menjadi satu kalender gerejawi ini. Kenapa? Ini didesain agar gereja itu menghidupi kisah Kristus secara lengkap di sepanjang tahun. Jadi itu gunanya. Jadi kita menghidupi lagi apa yang kehidupannya Tuhan Yesus, itu kita hidupi lagi di masa sekarang. Gereja menghidupinya melalui kalender gerejawi. Terus, supaya kita terus hidup di dalam Kristus. Dan ini tujuannya supaya ibadah kita menjadi ibadah yang kristosentris. Jadi kalau kita ngomong bagaimana ya menciptakan gereja yang berpusatkan pada Kristus, gereja yang menyerupai Kristus. Dari segi ibadah, kita disediakan tools, alat, yaitu kalender gerejawi untuk kita perdalam. Enggak hanya dilakukan, tapi diperdalam, dipelajari maknanya. Tahun liturgi dimulai dari mana ibu-ibu? Ini pertanyaan buat kita ya, ada kuis ya. Pertama, Jumat Agung. Apakah B, Paskah? Atau C, Natal? D, kenaikan Yesus Kristus? Kalau ditanya demikian, banyak orang menjawab yang C, yaitu Natal. Jadi pertama, kenapa Natal? Karena itu kelahiran. Kan segala sesuatu dimulai ketika seseorang dilahirkan. Oke, ternyata semua jawaban adalah salah. Dan yang benar adalah yang
saat ini kita akan bahas ya, yaitu masa Advent. Jadi kita nggak tiba-tiba dilahirkan. Seseorang sebelum dilahirkan juga ada prosesnya panjang. Ada pernikahan ya, ada pembuahan sel dan lain sebagainya sampai akhirnya dilahirkan. Dan konsep ini tidak boleh hilang sebetulnya. Di dalam Natal pun ada sebelumnya Advent. Jadi kalau kita lihat di slide, sebelum Christmas, Natal itu sebelah kirinya ada Advent. Nah, Advent ini adalah awal mula dari kalender gerejawi. Dan sangat penting yang namanya awalan. Dan banyak gereja nggak memahami ini atau tidak terbiasa akhirnya menghilangkan sisi Advent ini. Maunya langsung Natal. Oke, kita lihat juga slide berikutnya ya. Jadi yang paling atas itu First Sunday of Advent. Jadi minggu pertama Advent. Terus turun ke Natal dan lain sebagainya sampai terus mengulang lagi tiap tahun. Ibu-ibu, Adventus itu berasal dari bahasa Latin, artinya kedatangan. Jadi ini penting ya, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memang sudah datang yang kedua kali yang belum. Tapi kita mengenang kembali penantian ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali, sekaligus kita juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Adventus ini spesial ya, kita mengenang bagaimana mereka menantikan Tuhan dan kita sendiri di posisi juga menantikan Tuhan kedatangannya kedua kali. Apa simbol dari Advent, ibu-ibu? Ya, ini kita bicara tentang simbol gerejawi. Apakah penting? Jadi tiap masa itu, tiap hal, tiap apapun di dalam kekristenan itu penuh dengan simbol. Kalau kita belajar yang namanya teologi simbol, itu sangat banyak simbol dari generasi ke generasi, ada yang bertahan, ada yang enggak. Jadi sebelum tanda salib, itu kita kenal gereja itu memakai tanda iktus, ikan itu ya. Dan itu ada sejarahnya panjang. Jadi kenapa sih kita terus kekristenan ini identik dengan yang namanya simbol? Nah, ini menurut Ernst Caesirer, seorang filsuf ya dari Jerman, dan dia meneliti tentang filosofi antropologia, jadi tentang manusia. Dan di sini dia katakan bahwa manusia itu adalah binatang simbolis atau bisa diartikan juga makhluk simbolis. Jadi kita sebagai manusia itu kita membutuhkan simbol untuk bisa membantu, memahami, mengingat, mendalami banyak hal rumit, panjang, jadi sebuah hal yang sederhana. Image, gambar, bentuk. Simbol itu enggak hanya gambaran ya, tapi bentuk, gestur, gerakan, itu juga simbolik. Coba aja ibu-ibu bayangkan misalkan Starbucks ditulis dalam kalimat yang panjang, kopi yang apa dan lain sebagainya, kopi yang mewah, tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Tapi nggak perlu, kita cuma lihat logonya aja gitu. Logonya kita udah tahu bahwa itu dia Starbucks misalkan, bahwa mereka menyediakan kopi yang premium, terus kok tempatnya nyaman dan lain sebagainya. Ketika kita melihat lambang kakek-kakek ya pakai baju warna merah, kita udah tahu itu simbolnya KFC. KFC berarti kita tanpa dijelaskan itu ada ayam goreng, menunya apa aja, fast food, kita udah tahu itu KFC, seperti apa bentuknya. Itu kegunaan dari simbol dan kita mudah mengingat jadinya. Yang kemana tuh? Ke KFC, kita langsung kebayang simbolnya. Di slide berikutnya ibu-ibu kita melihat ada juga liturgical colors atau warna liturgi. Apakah ibu-ibu tahu bahwa kita gereja itu juga salah satu dari bentuk simbol adalah warna. Ya, jadi memainkan warna. Gereja itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada yang mempertahankan dan bagus kegunaannya. Mereka menggunakan warna. Jadi nggak sekedar ya kalau pilih warna atau apa tuh ada maknanya dan bukan soal pemilihan warnanya tapi maknanya. Jadi jemaat tuh udah tahu. Oh, muncul warna hitam misalkan di sini, black. Itu death, mourning, despair. Jadi tentang kesedihan misalkan. Ada warna emas, ada warna hijau, ada warna merah, rose. Dan kalau kita lihat di sini warna Advent yang mana? Warna Advent itu yang ungu, yang violet ya. Ada sorrow, penitence, preparation, apalah. Yang ini used during season of Advent and Lent. Dipakai di dalam masa Advent dan dalam Lent. Dalam misalkan Lent itu berpuasa ya. Dan
ada warna putih juga. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau kita belajar tentang worship design, mendesain ibadah, itu nggak hanya bagaimana kita suka, kayak tadi ya, selera pribadi, bukan. Tapi ada aturannya yang aturan itu semakin memperdalam pemahaman kita, perasaan kita kepada Tuhan. Simbol gerejawi ini mencakup juga dekorasi ibu-ibu. Bagaimana kita mendekorasi gereja, misalkan mau Advent nih. Bagaimana kita mendekorasinya, itu sebetulnya udah ada patternnya, udah ada rujukan yang bisa kita pakai. Tapi ya memang nggak harus begini, nggak harus seperti gereja yang sebelumnya, seperti ini, begitu, enggak. Tapi simbol ini bisa kita, misalkan bila diperlukan, simbol ini bisa diinovasikan, dikreasikan, ditambahkan, bahkan diciptakan yang baru. Tapi kita melihat bahwa pattern ini penting nih. Jadi kalau kita lihat di gambar ada dasi, dasinya warna-warni, ada dasi warna merah, ungu, hijau, putih. Biasanya gereja-gereja yang masih memakai simbol-simbol warna ini, mereka janjian tuh, yang jemaatnya datang, penata layannya, kain yang dipakai, bunga-bunga yang ditaruh di gereja. Di beberapa gereja yang pernah saya juga bergereja di sana, ibu-ibu, itu masih mempertahankan dan sangat indah ya. Jadi biasanya yang pekerjaannya justru lebih banyak dari kaum wanita nih. Ibu-ibu di gereja tersebut, mereka udah tahu tata caranya. Jadi setiap kali misalkan warna liturgi tahun ini atau bulan ini adalah hijau. Mereka siapkan warna hijau, bunganya hijau, kainnya hijau, dan dirias demikian indah. Itu bukan hanya soal estetika, tapi ada makna yang dipahami dari dekorasi yang dibangun itu. Dan ini membuat kita semakin mendalami apa yang sedang kita lakukan di gereja, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibu-ibu kalau kita melihat gambar di slide ya, ini identik ya dengan apa yang kita kenal di gereja kita nih. Gereja kita sempat memakai ini sebagai simbol dari Advent. Jadi ketika Advent atau Natal, kita pakai ini pernah ya. Ini bukan lilin Advent, ini bukan simbol Advent ibu-ibu ya. Ini adalah menorah 7 kaki Dian. Dan ini kurang tepat kalau dipakai di Advent. Jadi kalau gereja kita pakai lilin ini, orang yang memahami kalender gerejawi, simbol Advent, pasti akan bingung kenapa gereja ini pakai 7 kaki Dian. Harusnya bukan. Harusnya yang mana? Kita memakai ini ibu-ibu ya. Jadi 4 lilin Advent dan 1 lilin Natal. Dengan warna-warna yang sudah ada nih, seperti di gambar. Jadi 4 lilin Advent dan 1 lilin Natal ini, coba kita lihat apa aja. Pertama adalah lilin Advent 1. Lilin Advent 1 itu, ya kalau misalkan kita lihat di tahun 2020 ini, Advent itu dihitung mundur 4 minggu sebelum Natal. Jadi kita jatuh di 29 November. Nah di 29 November ini kita udah masuk Advent yang pertama. Temanya adalah hope. Hope itu bicara artinya tentang harapan. Pengharapan sebagaimana pengharapan bangsa Israel dulu, menantikan kedatangan Tuhan dan kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita ini ya, lilin yang menyala kalau digambar adalah lilin warna ungu yang pertama. Jadi lilin udah disediakan semua dan kita nyalakan 1 lilin. Dan ini lilin Advent pertama. Lilin ini ketika biasanya kalau di gereja secara tata liturgi ya, itu indah sekali kalau dilakukan. Jadi sebelum ibadah Advent pertama ini, nanti ada seseorang pemimpin gereja atau siapa yang dipercayakan untuk naik sambil diiringi lagu dan dia menyalakan lilin yang pertama, kemudian dia membahas tentang secara singkat tentang lilin Advent ini. Mengajak jemaat semua ya untuk biasanya berpuasa juga atau ada setiap gereja beda-beda ya, secara gerejanya beda-beda. Jadi apa yang dilakukan untuk mengingat bagaimana kita nih harus terus berpengharapan pada Tuhan. Ayatnya bisa bebas apa aja. Biasanya ayat yang diambil itu renungan dari nubuatan-nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias. Yaitu yang biasanya dipakai. Kemudian minggu berikutnya lilin Advent kedua atau minggu Advent yang kedua itu dinyalakan lilinnya. Jadi lilin Advent yang pertama itu sudah dinyalakan, tapi kemudian lilin yang kedua juga dinyalakan, seperti di gambar tuh ya. Jadi lilin Advent 2 itu dua-duanya warna ungu. Nah itu bicara minggu kedua itu bicara tentang peace, damai,
atau faith, iman, berbicara tentang itu. Dan itu jatuhnya di 6 Desember. Nah, kita di momen minggu ini itu juga biasanya masih puasa begitu ya, kita akan membahas tentang kelanjutannya misalkan dari Yohanes Pembaptis, bagaimana Yohanes Pembaptis ini juga semakin dekat gitu ya. Bebas sih kalau sebetulnya ayat apa bebas. Tapi ini kita perlu tahu, simbol ini itu mendekatkan kita juga di dalam masa penantian akan kedatangan Kristus. Jadi semakin dekat kita setiap kali beribadah, tiap minggu lihat lilin sebagai simbol itu ya, itu semakin nyala, semakin nyala. Jadi dari tidak ada nyala, nyala satu lilin, nyala dua lilin, apa yang terjadi? Makin terang. Kemudian ada lilin ketiga, yaitu lilin joy, lilin sukacita, bahasa itunya gaudet. Jadi lilin ini itu semakin mendekatkan kita juga kepada kelahiran Tuhan, itu ya. Lilin sukacita ini beda warnanya, yaitu warna pink, warna merah muda. Itu lilin ketiga. Ketika kita datang di minggu ketiga Advent, kita melihat lilin ketiga dinyalakan, kita tahu, kita bersukacita, semakin dekat lagi pada Tuhan. Dan kemudian juga akhirnya lengkaplah ketika di minggu keempat, lilin Advent keempat dinyalakan. Itu dia adalah simbol dari love, dari kasih, dari cinta. Nah, supaya lebih dalam pasti kita bisa bahas dari nanti ya di Advent demi minggu Advent. Dan tapi kalau kita lihat di slide ada satu lilin di tengah besar warna putih yang belum dinyalakan. Kira-kira apa ibu-ibu ya? Lilin yang belum dinyalakan ini lilin apa? Dan kapan dinyalakannya? Nah, kemudian lilin yang tengah itu akhirnya dinyalakan biasanya di malam terang lilin. Jadi 24 malam atau ada yang di 25-nya gitu ya. Itu adalah simbol dari lilin Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir akhirnya, maka lengkaplah seluruh lilin nyala. Dan biasanya lilin Kristus itu putih yang paling besar di tengah ya. Dia menyala dengan begitu terang diiringi semua yang tadi. Ada hope, peace, joy, love, ada pengharapan, ada damai, ada cinta kasih, dan ada sukacita. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ya ini yang tadi kita bahas. Jadi minggu pertama itu tentang harapan. Itu mengingatkan kita pada kedatangan Yesus. Ya, itu apakah gereja kita melakukan, kita bisa membangunnya, ibu-ibu ya. Mungkin mulai dengan di komisi wanita, karena tahu duluan nih tentang ini misalnya. Kita bisa coba pikirkan, di minggu Advent pertama kita akan membahas tentang ini nih. Kita ajak ya ibu-ibu bisa berpuasa, terus kemudian mengingat tentang bagaimana kita berharap pada Kristus. Bayangin kalau Tuhan gak datang ke dunia, dunia ini penuh kegelapan. Jadi hanya satu terang lilin, itu lilin pengharapan. Lilin pertama Advent. Lilin lain belum nyala, tapi kita tahu di dalam pengharapan bahwa seluruh lilin itu akan nyala. Bahwa dunia yang gelap ini akan diterangi oleh kasih Kristus. Kemudian masuk ke minggu kedua, itu kita bahas tentang iman tadi. Mengingatkan kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Seperti yang Yohanes Pembaptis ucapkan. Kemudian minggu ketiga ada sukacita, mengingatkan kita pada sukacita akan kelahiran Yesus. Semakin dekat lagi ibu ya, semakin senang. Kemudian minggu keempat kita bicara tentang kasih. Mengingatkan kita pada kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Bagaimana Tuhan itu lahir, kita tidak hanya bersukacita dia lahir. Kita juga sebetulnya terenyuh hati kita ya, karena melihat betapa itu bukti kasih Tuhan. Bahwa dia tahu dia dilahirkan untuk dihukum. Tuhan Yesus tahu dia lahir untuk menggantikan kita dari hukuman dosa. Untuk mati di kayu salib. Jadi itu semua berkaitan di dalam kalender gerejawi. Ibu-ibu ini penting dalam kita mengisi masa Advent kita yaitu Lent. Lent itu ya bukan kita menitik beratkan pada puasa, bentuk puasanya atau dalam hal apapun ya. Tapi kenapa kita perlu masa Lent ini adalah Lent itu a season of spiritual preparation. Jadi dia adalah musim untuk mempersiapkan spiritualitas kita dalam menyambut Tuhan. Maka kita perlu masa Lent. Masa Lent ini juga ada sebelum Jumat Agung ya. Sebelum Paskah, kita juga ada masa Lent. Nah di dalam menyambut Natal, kita juga masuk ke masa Lent. Lihat warnanya didominasi warna ungu.
Jadi Advent dan Lent. Nah ini ya, jadi itu satu hal yang harusnya tidak hilang di dalam kita bergereja. Kalau kita mengikuti kalender gerejawi yang didesain untuk kita memiliki ibadah yang kristosentris tadi, yang berpusatkan Kristus. Apa pentingnya ibu-ibu untuk kita persiapan spiritual menjelang Natal? Ini sangat penting sekali ibu-ibu, karena kenapa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan secara sungguh-sungguh, secara intensional, secara sengaja, bahwa kita perlu mempersiapkan spiritualitas kita, maka kita akan mengisi Natal demi Natal itu dengan persiapan jasmani, persiapan fisik aja. Kita sibuk dekor Natal bagaimana, kita sibuk acaranya apa aja, dan sibuk dengan segala macam hal, maka Natal itu lebih sering menjadi lebih banyak melelahkan bagi orang-orang Kristen. Karena secara spiritual kita nggak dibangun melalui masa Advent. Bayangin aja orang tiba-tiba lahir gitu, aneh ya, nggak ada masa persiapan, nggak ada hamil tiba-tiba lahir gitu. Kaget pasti. Nah ini penting, persiapan spiritual, makanya itu diisi dengan berpuasa, itu salah satu bentuk supaya seseorang tuh lebih mendalam dalam mempersiapkan hatinya, jiwanya untuk menyambut Natal. Ibu untuk menutup ya, waktu kita juga tidak banyak, jadi ini sudah sampai akhir, kita coba diskusikan ini. Kita coba pikirkan, renungkan tentang ini. Apakah boleh merayakan Natal di masa Advent? Nah ini menjadi pro kontra ya di banyak gereja, karena ada gereja yang memang dari dulu mempertahankan, menjaga tentang kalender gerejawi yang ada. Mereka melakukan Advent, ya mereka terus berusaha mengisi spiritual preparation, persiapan spiritualnya dengan baik. Ada juga sebetulnya gereja yang melakukan Advent hanya sebagai kewajiban agamawi, itu disayangkan ya, harusnya benar-benar dilakukan, bukan sekedar ada nggak ada Advent nih. Tapi Advent ada, itu juga harus dilakukan dengan penuh pemaknaan. Nah apakah boleh merayakan Natal di masa Advent? Ibu-ibu jawab yang mana gitu ya, boleh atau nggak boleh? Maksudnya apa sih? Begini ibu-ibu ya, di banyak gereja, banyak komisi-komisi, ya kalau gereja secara umum Natal, itu biasanya melakukannya memang pasti di 25 Desember. Pasti. Tapi di dalam satu gereja kemudian muncul banyak Natal sebelum tanggal 25 Desember. Atau yang akhirnya terjadi adalah banyak perayaan Natal, kecil-kecilan gitu ya, sebelum Natal. Jadi Natal sudah dirayakan di masa Advent. Masa yang tadi kita bahas harusnya penuh dengan topik-topik khusus tentang Advent, tentang masa penantian. Tapi jadi absurd, tapi jadi aneh karena kita tidak melakukan kalender gerejawi dengan seharusnya. Jadi kalau ada komisi-komisi di gereja, dan ini banyak ya gereja yang karena mungkin belum paham, akhirnya tiap komisi melakukan Natal. Kalau semua komisi, misalkan ada 5 komisi, semuanya melakukan di tanggal 25 nggak mungkin kan? Ya rebutan sama Natal umum. Akhirnya apa? Mereka melakukannya sebelumnya. Jadi biasanya ada yang tanggal 3 Desember, komisi remaja sudah melakukan duluan. Tanggal berapa belas gitu ya, kemudian komisi wanita, komisi pemuda, semuanya melakukan Natal komisi. Bagus ya, sebetulnya ada gimana ya, kalau udah biasa ya kayaknya kesannya nggak ada masalah kan. Tapi dalam perspektif teologi liturgika, seperti slide nih, ini yang jadi masalah sebetulnya ibu-ibu. Pertama, kita seperti merayakan ulang tahun sebelum tanggalnya, orang bilang pamali gitu ya. Jadi ini pertama. Yang kedua adalah seperti merayakan kenaikan Tuhan Yesus di masa Paskah. Jadi kalau kita lihat kalender gerejawi, kalau kita nggak runtut melakukannya, jadi aneh. Seperti tiba-tiba gereja merayakan kenaikan Tuhan Yesus, padahal masih Paskah. Jadi urutan kisah Kristus itu jadi berantakan, ya. Jadi kalau kita merayakan Natal di masa Advent, kita merayakan kelahiran di masa kehamilan. Kan belum sebetulnya kalau ikut kalender gerejawi. Kemudian yang ketiga, kalau kita merayakan, misalnya komisi-komisi ini terus merayakan Natal gitu sebelum Natal yang kita sepakati di 25 Desember, maka kita melewatkan spiritual preparation tadi itu. Kita melewatkan persiapan spiritual kita untuk menyambut Tuhan secara benar-benar. Jadi apa yang terjadi nih? Kita nggak lagi
ya udah pokoknya Natal jreng gitu. Karena Natal-Natal sebelumnya udah ada nih komisi ini. Jadi jemaat khususnya ibu-ibu penatalayan ya, itu letih sebelum Natal. Apa nih maksudnya? Maksudnya begini, kalau misalkan tiap komisi merayakan Natal sebelum tanggal 25, maka kan perlu nggak cuman tiba-tiba ada perayaan. Tapi Natal komisi pemuda, komisi wanita, komisi remaja, semuanya perlu preparation yang perlu persiapan musik misalkan. Latihan, ada isi dramanya, ada lain sebagainya. Dan orangnya yang penatalayan di gereja kan nggak banyak, sebetulnya itu-itu aja orangnya kan. Ya cuman pasti ini tambal sulam lagi, pemusiknya ya dia lagi itu. Dan orang-orang penatalayan ini kasihan sekali, karena akan selagi menantikan Natal yang harusnya dia diam dan punya waktu untuk masa Advent, dihabiskan untuk persiapan Natal demi Natal sebelum waktunya. Jadi banyak penatalayan dan juga jemaat akhirnya letih sebelum Natal itu dilaksanakan tanggal 25. Gak masalah ya tanggal 25 atau tanggal berapa ya, tapi yang kita lihat adalah masa sebelum Natal itu harusnya ada masa Advent. Dan yang ini salah ya, poinnya harusnya bukan 1 tapi 4. Yang keempat adalah Natal di 25 Desember menjadi anti klimaks, enggak klimaks lagi. Kenapa? Karena orang sudah merayakan sebelumnya, kan terhisap di komisi-komisi tiap jemaat nih. Jadi bayangkan aja apalagi ya kalau kita datang ke tiap Natal komisi, hamba Tuhan, majelis, juga aktivis gitu ya, diundang ke Natal. Seneng sih, kita seneng aja. Tapi kan aneh, tanggal 3 kita udah we wish you a Merry Christmas, udah selamat Natal. Bagaimana kita merayakan sukacita di tengah Advent itu aja udah aneh. Kemudian besoknya, minggu depannya, ada lagi Natal komisi yang lain. Kita datang dan ya we wish you a Merry Christmas. Terus berapa hari kemudian ada lagi komisi yang merayakan Natal. Kita merayakan Natal lagi. Nyanyi lagi, we wish you a Merry Christmas. We wish sampai ke tanggal 25, banyak orang yang udah akhirnya ya udahlah gitu ya. We wish you a Merry Christmas. Udah kok minggu lalu udah berapa kali gitu, udah dirayakan berkali-kali. Ini yang disebut di dalam perspektif teologi liturgika menjadi sesuatu yang anti klimaks. Akhirnya tanggal 25 kita sudah letih, kita sudah capek, kita mungkin gak punya kesempatan untuk spiritual preparation, benar-benar menikmati masa Advent. Oke, sampai situ aja ibu-ibu ya, kita bersyukur kita hari ini bisa belajar tentang Advent sebagai bagian penting, bahkan awalan dari yang namanya kalender gerejawi. Dan kalender gerejawi adalah jalan yang disiapkan untuk gereja bisa menciptakan ibadah yang berpusatkan pada kisah Kristus. Kita jadi punya ibadah yang kristosentris. Happy Advent Sunday. Jadi ya di sini kita sama-sama boleh bersyukur kita akan memasuki masa Advent. Kalau di sini ditulis di slide commemorating the birth of Jesus. Ingat, kita mengenang kelahiran Yesus, welcoming God into our life every day. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kita dan preparing for Christ's second coming. Kita juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat merayakan masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang singkat yang boleh kami pakai untuk merenungkan tentang satu bagian penting dalam kalender gerejawi. Tuhan, kami rindu untuk gerejamu, khususnya di tempat ini GKI Samiun, dan secara khusus juga melalui komisi wanita, kami boleh memikirkan, berkembang lebih jauh lagi sebagai gereja untuk bisa juga melakukan masa Advent dengan lebih baik. Tuhan, kami rindu gereja kami juga benar-benar memiliki masa Advent yang bermakna, berarti bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Sehingga kami tidak melewatkan masa Advent begitu saja, tapi melalui hikmat Tuhan, melalui kasih Tuhan, kami bisa benar-benar menantikan Tuhan, benar-benar menikmati masa Advent, hingga akhirnya di masa Natal, kami boleh betul-betul mencapai klimaks, puncak dari merayakan betapa berartinya Tuhan sampai datang ke dunia ini. Begitupun juga kami menantikan Tuhan yang akan datang kedua kalinya untuk kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita ucapkan terima kasih kepada penginjil Hizkia yang boleh memberkati kita dengan ceramah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ibu-ibu, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Komisi Wanita. Seperti biasa, ibu-ibu dapat mentransfer di nomor rekening yang ada di layar kita dan juga boleh memberikannya, mengantarnya ke gereja atau melalui pembina dan pengurus Komisi Wanita. Kita nyanyikan lagu Tetap Cinta Yesus. Apapun yang terjadi, meskipun melalui badai, melalui gelombang kehidupan, kita katakan kita tetap mau mencintai Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini di dalam bahasa Mandarin. Kita ulangi dari awal. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，哦，天父，天父，是我呀，你儿女，是我一生都配得你恩典。哦，天父，天父，是我呀，你儿女，是用我符合天父你的罪。哦，天父，哦，天父，天父，是我呀，你儿女，是我一生都配得你恩典。哦，天父，天父，是我呀，你儿女，是用我符合天父你的罪呀，爸爸，爸爸。Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk doa persembahan dan doa syafaat, kami persilakan penginjil Nova untuk memimpin. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali melayani ibu-ibu. Dan biarlah apa yang sudah dilakukan ini sungguh-sungguh berkenan dan juga membawa sukacita di hati ibu-ibu sekalian. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Kami bawa persembahan ini biarlah menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sungguh Tuhan berkenan atas apa yang kami berikan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati akan setiap anggota Komisi Wanita, teristimewa kehidupan keluarga mereka, dan juga mata pencaharian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan limpahkan juga kemurahan rezeki bagi mereka. Kami berdoa bagi mungkin ibu-ibu ada yang ada di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan tolong mereka, angkat pergumulan mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan. Nyatakan bahwa Engkau ada di pihak setiap ibu-ibu yang mengalami pergumulan. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan mungkin di antara kami ada mengalami kelemahan tubuh.
Tuhan Engkau tahu kami satu persatu, biarlah Engkau yang tolong, yang hadir dan memberikan kesehatan dan juga menyembuhkan ketika mereka membutuhkan kesembuhan. Dan kami juga berdoa mohon kiranya Tuhan berkati akan setiap anggota komisi wanita ini. Biarlah mereka boleh merasakan hadirat dan juga campur tangan Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur karena kami sudah melaksanakan pemilihan badan pengurus. Kami bersyukur adanya orang-orang yang bersedia untuk bisa melayani Tuhan di komisi wanita ini. Biarlah Tuhan semakin memakai akan badan pengurus komisi wanita. Dan Tuhan berikan kesehatian kerjasama yang baik demi untuk memajukan komisi ini. Kami juga menyerahkan untuk masa depan pelayanan di komisi wanita ini. Biarlah sungguh-sungguh membawa berkah bagi wanita-wanita yang ada di kota ini. Kami juga rindu Tuhan, Engkau terus menjagai akan setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berikan kesetiaan, demikian pula dengan setiap anggota komisi wanita. Biarlah mereka tetap setia beribadah bersama-sama meskipun hanya melalui online. Dan kami juga berdoa biarlah setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sungguh-sungguh boleh menolong ibu-ibu boleh mengalami pertumbuhan rohani. Kami juga berdoa menyerahkan akan komisi ini di mana kami sudah berada di akhir bulan November. Biarlah Tuhan juga tolong kami menjelang perayaan Natal. Biarlah kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Dan itu boleh membawa berkat bagi setiap anggota komisi wanita. Kami menyerahkan juga untuk negara kami di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang tolong supaya kami boleh tetap terjaga akan kondisi kesehatannya. Dan Tuhan tolong supaya pandemi corona ini boleh segera diatasi sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh kembali aktif melakukan segala kegiatan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, baik Presiden kami Joko Widodo dan juga Wakil Presiden serta segala kabinet-kabinetnya. Biarlah mereka dapat tetap bekerja sama di dalam mengembangkan pemerintahan di negara ini. Dan Tuhan terus menuntun mereka untuk bisa menjalankan akan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, penuh dengan kejujuran di dalam melaksanakan semua tanggung jawab yang harus mereka, yang telah dibebankan kepada mereka. Tuhan kami serahkan akan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan tolong untuk terus mengalami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah ibu-ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu. Terima kasih buat partisipasinya sehingga ibu-ibu dapat memilih akan badan pengurus yang baru yang akan menjabat tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang bersedia melayani di komisi wanita sebagai pengurus. Di antaranya ada 3 nama karena memang kita membutuhkan 3 badan pengurus yang baru. Di antaranya adalah Ibu Yosyuling, kemudian Ibu Susana Lo, dan yang ketiga adalah Ibu Margarita Siahaan. Ya, selamat buat ketiga ibu-ibu yang sudah terpilih. Selamat melayani di Komisi Wanita. Saudara, minggu yang akan datang mungkin akan diumumkan komposisi daripada kepengurusan di Komisi Wanita. Dan saya bersyukur juga ibu-ibu hingga hari ini tetap setia beribadah. Dan yang kedua, saya
Mohon pamit di Komisi Wanita karena saya akan digantikan oleh penginjil Eva Arisdiana. Beliau yang akan menjadi pembina di Komisi Wanita. Dan selama ini jikalau ada hal-hal yang mungkin mengecewakan ibu-ibu atau ada hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu yang telah saya lakukan, baik itu melalui perbuatan, baik itu melalui perkataan, saya mohon dimaafkan ya. Semoga ibu-ibu dan Komisi Wanita ini boleh semakin maju, semakin semangat, semakin menjaga kesatuan dan kekompakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.